Yang pertama, komposisi dan lapisan-lapisan atmosfer bumi. Atmosfer bumi adalah lapisan gas yang menyelimuti planet kita. Terdiri dari campuran berbagai gas, partikel padat, dan uap air. Komposisi utama atmosfer kering. Tanpa uap air adalah yang pertama nitrogen sekitar 78%, yang kedua oksigen sekitar 21%, yang ketiga argon sekitar 0,9%, yang keempat karbon dioksida sekitar 0,4%, dan itu bervariasi. Lalu gas-gas lain, dalam jumlah kecil termasuk neon, helium, krypton, xenon, ozon, dan lainnya. Selain gas-gas tersebut, atmosfer juga mengandung uap air atau H2O dengan konsentrasi yang sangat bervariasi, tergantung pada lokasi dan waktu, serta partikel-partikel kecil seperti debu, garam, dan polutan. Berdasarkan perubahan suhu terhadap ketinggian, atmosfer bumi dibagi menjadi beberapa lapisan utama, yaitu yang pertama troposfer. Lapisan terbawah dari permukaan bumi hingga ketinggian rata-rata 12 km. Mengandung sebagian besar massa atmosfer, termasuk hampir semua uap air dan awan. Tempat terjadinya sebagian besar fenomena cuaca, yaitu angin, hujan, dan badai. Suhu menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian. Lapisan ini penting untuk kehidupan karena menyediakan udara untuk bernafas. Yang kedua, stratosfer, terletak di atas troposfer. Dari sekitar 12 km hingga 50 km, udara lebih sering dan stabil dibandingkan troposfer. Mengandung lapisan ozon atau O3 yang penting untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet atau UV, berbahaya dari sinar matahari. Suhu meningkat seiring dengan bertambahnya ketinggian karena penyerapan radiasi oleh ozon. Yang ketiga, mesosfer, terletak di atas stratosfer. Dari sekitar 50 km hingga 80 km, lapisan atmosfer terdingin, dengan suhu yang menurun drastis seiring bertambahnya ketinggian. Sebagian besar meteoroid terbakar habis di lapisan ini karena gesekan dengan udara. Lalu eksosfer, lapisan terluar atmosfer di atas termosfer hingga batas luar angkasa sekitar 10.000 km. Kerapatan udara sangat rendah, molekul-molekul gas sangat jarang bertumpukan dan dapat lepas keluar angkasa. Kemudian, peran penting atmosfer dalam menjaga kehidupan di bumi. Atmosfer memainkan peran yang sangat krusial dalam menjaga kehidupan di bumi. Antara lain, yang pertama, menyediakan udara untuk bernapas. Troposfer mengandung oksigen yang vital bagi respirasi sebagian besar makhluk hidup di bumi, termasuk manusia dan hewan. Yang kedua, melindungi dari radiasi berbahaya. Lapisan ozon di stratosfer menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet dari matahari yang dapat menyebabkan kerusakan DNA, kanker kulit, dan masalah kesehatan lainnya. Atmosfer secara keseluruhan juga melindungi dari radiasi kosmik dan sinar X dari luar angkasa. Lalu yang ketiga, mengatur suhu bumi. Efek rumah kaca alami, yaitu gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan uap air di atmosfer perangkap sebagian panas matahari, menjaga suhu tetap hangat dan layak huni. Tanpa efek rumah kaca, suhu bumi akan sangat dingin dan tidak stabil. Atmosfer membantu mendistribusikan panas dari daerah ekuator ke kutub melalui sirkulasi udara, menjaga keseimbangan suhu global. Yang keempat, melindungi benda dari langit. Mesosfer menyebabkan sebagian besar meteoroid terbakar habis sebelum mencapai permukaan bumi, melindungi dari dampak yang berbahaya. Yang kelima, menyediakan air. Melalui siklus hidrologi, atmosfer membawa uap air dari lautan dan daratan yang kemudian jatuh sebagai hujan dan salju, menyediakan air tawar yang penting bagi kehidupan. Lalu yang keenam, mendukung cuaca dan iklim. Atmosfer adalah tempat terjadinya semua fenomena cuaca dan iklim yang mempengaruhi distribusi panas dan air di seluruh planet, yang penting untuk ekosistem dan pertanian. Yang ketujuh, memungkinkan komunikasi radio. Lapisan ionosfer dan termosfer memantulkan gelombang radio, memungkinkan komunikasi jarak jauh. Singkatnya, atmosfer adalah perisai pelindung dan sistem pendukung kehidupan yang kompleks dan esensial bagi keberlangsungan seluruh makhluk hidup di bumi.
Kerusakan atau perubahan signifikan pada komposisi dan lapisan atmosfer dapat memiliki dampak yang sangat besar dan negatif bagi kehidupan. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi dinamika atmosfer. Yang pertama, radiasi matahari. Sumber energi utama. Matahari adalah sumber energi utama bagi sistem atmosfer bumi. Radiasi elektromagnetik dari matahari memanaskan permukaan bumi dan atmosfer secara tidak merata. Yang kedua, rotasi bumi. Efek Coriolis. Rotasi bumi menyebabkan pembelokan arah angin dan arus laut. Di belahan bumi utara, angin dan arus berbelokan ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan dibelokkan ke kiri. Efek ini dikenal sebagai efek Coriolis. Lalu yang ketiga, perbedaan suhu. Penyebab utama ketidakstabilan atmosfer. Perbedaan suhu horizontal dan vertikal di atmosfer menciptakan ketidakstabilan. Udara hangat yang berbeda di bawah udara dingin cenderung naik, menyebabkan konveksi. Lalu dampak terhadap kehidupan. Yang pertama, pengaruh dinamika atmosfer terhadap cuaca. Cuaca adalah kondisi atmosfer pada suatu waktu dan tempat tertentu yang mencakup suhu, kelembaban, tekanan udara, angin, dan presipitasi. Dinamika atmosfer secara langsung membentuk elemen-elemen cuaca melalui proses-proses berikut. Yang pertama, pergerakan massa udara. Perbedaan suhu menciptakan perbedaan tekanan yang mendorong pergerakan massa udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah atau angin. Massa udara ini membawa karakteristik suhu dan kelembaban dari wilayah asalnya. Pertemuan antara massa udara dengan karakteristik yang berbeda seringkali menghasilkan front cuaca yang dapat membawa perubahan signifikan dalam kondisi cuaca seperti hujan, badai, dan perubahan suhu yang drastis. Yang kedua, sirkulasi lokal. Yang ketiga, pembentukan awan dan presipitasi. Yang keempat, sistem tekanan tinggi dan rendah. Dan yang kelima, badai dan fenomena ekstrim. Lalu yang kedua, pengaruh dinamika atmosfer terhadap iklim. Iklim adalah pola cuaca rata-rata dalam jangka waktu yang panjang, biasanya 30 tahun atau lebih. Untuk suatu wilayah, dinamika atmosfer memainkan peran krusial dalam menentukan pola iklim global dan regional melalui sirkulasi atmosfer global, arus laut, sistem tekanan permanen, pola presipitasi global, interaksi dengan komponen sistem iklim lain, dan umpan balik iklim. Lalu yang terakhir, upaya mitigasi dan adaptasi. Yang pertama, mitigasi mengurangi penyebab perubahan iklim. Yang kedua, industri berkelanjutan. Yang ketiga, pengelolaan sampah yang efektif. Dan yang keempat, penetapan kebijakan dan regulasi.